Oke. Nah, jadi untuk fungsi dari F1 itu kan untuk membuka HP kan. Betul. Nah, kemudian di situ ada aplikasi yang namanya trading. Yap. Nah, ketika udah muncul tuh akan ada beberapa crypto market yang bisa kita beli atau kita investasikan uang kita ke situ. Nah, Mhm. terus di situ kan ada yang warna hijau sama warna merah. Ya. Nah, kalau warna hijau itu artinya harga crypto marketnya lagi naik. Sedangkan kalau warna merah berarti harganya lagi turun. Nah, ketika kita pengen hasil di situ kita pengen menginvestasikan uang kita. Nah, ketika warnanya lagi merah atau lagi turun. Nah, Ya. biasanya saran saya itu biasanya di 2, min 2, itu kita bisa beli. Cuma lihat dulu harga crypto marketnya itu kan beda-beda. Salah satu contohnya kan di Bitcoin itu sekarang harganya lagi mahal tuh. Jadi Ya. mending ambil yang murah-murah aja kayak Litecoin, Bitcoin SV, itu kan murah-murah. Jadi pas Mhm. harganya lagi turun, kita langsung enter aja, langsung di buy, langsung kita mau investasikan berapa, sesuaikan sama kantong keuangan kita. Nah, setelah kita beli nih, nah kita kembali lagi beberapa menit selang atau beberapa jam kemudian kita cek lagi apakah harga sudah naik di tempat crypto market kita. Kalau harga sudah naik atau udah warna hijau di 2 atau ke atasnya kita bisa jual tuh. Terserah kita mau jual berapa. Misal kita udah beli 1.000 nih, misal 1.000. Ya udah, misal kita mau jual semua, ya udah tinggal di sell aja terus ketikan kuantitinya berapa 1.000 misal, langsung kita sell Mhm. aja. Atau misal kita jual separuhnya dulu, mungkin ada kemungkinan lagi harganya bakalan lebih naik lagi gitu. Jadi tergantung bapak mau dijual langsung semua atau separuh dulu kayak gitu. Oke, siap siap. Nah, untuk fitur selanjutnya itu ada aplikasi namanya Valet. Nah, aplikasi Valet ini berguna ketika Bapak mempunyai kendaraan pribadi. Nah, semisal kendaraan pribadi Bapak ini ada di asuransi, misal. Sedangkan Mhm. posisi Bapak ada di Paleto, kan jauh tuh kan. Di Ya. asuransi di kota, sedangkan di Paleto di desa kan jauh banget. Nah, tidak memungkinkan kalau kita jalan kaki ke asuransian. Jadi kita menggunakan fitur Valet untuk memanggil kendaraan kita untuk membayar warga lokal yang namanya si Mamat. Nah, nanti si Mamat ini akan mengantarkan kendaraan kita dengan syarat kita memanggilnya di jalan pusat atau di jalan utama. Jadi kalau misal di gunung-gunung gitu, Mamat nggak bisa naik ke sana gitu. Jadi Oke bisanya oke Mamat oke. itu di jalan utama aja gitu. Nah, untuk di selanjutnya di aplikasi Twitter, di sana Bapak bisa membuat info atau membuat story lah ya, atau kita Mhm. tahu story teman-teman. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi di setting, tinggal digeser aja ke kanan sampai muncul cek username, cek avatar sama notification setting. Nah, itu jangan lupa diatur, itu diatur ke all new sama play zone-nya di yes. Nah, agar kita Oke. mendapatkan notifikasi dari teman-teman yang membuat story kayak gitu. Terus, nah itu tuh di aplikasi YouTube yang kata saya jelaskan tadi untuk melihat Mhm. video lah, biar kita nggak bosen. Kalau misal kita kerja lagi bosen, kita bisa setel musik atau setel video di situ. Dan untuk melihat nomor telepon kita itu ada di setting. Nah, Yap. ada di My Number. Nah, di situ kan kita bisa melihat nomor kita, terus wallpaper bisa dirubah, volume volume dan ringtone kita bisa ubah juga sesuai dengan kemauan kita. Untuk melihat keuangan di apa? Di tabungan kita bisa di aplikasi bank. Nah, di situ kita bisa transfer ke teman, tinggal enter aja, tulis ID sama kuantitinya, udah tinggal di enter aja. Nah, untuk di atasnya Oke itu oke oke. notifikasi ini kan keuangan kita berapa seperti itu. Mhm. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak, dari Dan itu fitur-fitur juga yang ada di ada aplikasi. mutasinya ya, ada historinya juga di bawahnya. Nah, ya tuh di story bank. Oh, oke oke Kalau oke. misal kita transfer ke teman-teman kita, Itunya historinya nama kah atau ini kantong? historinya nama, terus tanggal waktu sama
jumlah yang kita kirim. Oke, oke, oke. Gitu. Ya, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup sih kayaknya. Nah, udah cukup. Kalau udah cukup mungkin kita Nanti langsung belum. Masih ada yang kurang. Masih ada yang perlu saya tambahin lagi nih. apa nih, mana? Di kota Second Life ini, mungkin Mas sudah familiar sama radio kali ya. Kalau radio itu kita di sini nggak bisa diganti keybind ya. Tetap harus pakai tombol yang di samping Gelombang, angka 1. Saya nggak tahu apa itu namanya. tombol gelombang. Di bawah escape, Oh, di sebelah kiri angka 1 ya. Yang kayak keriting-keriting gitu, gelombang-gelombang gitu. Hanya itu aja bisa dipakai untuk radio ya. Kemudian juga untuk radial busana udah diinformasikan belum? Otot Y. Iya kan di F10 itu ada itu. ada udah. Udah ya. Copot masker. Oke. Nah, kemudian di kota Second Life ini kita ada beberapa karakter yang kita bisa mainkan, Mas. Ada 3 sebenarnya. Satu itu kan karakternya mungkin whitelist ya. Itu dimana ada mekanik, ada IMS, ada polisi juga. Nah, kedua itu karakter bedside. Mungkin juga Mas sudah familiar ya dengan bedside. Ya. Nah, karena warga di sini semua bisa crafting, itu tidak membuat kemampuan seorang bedside itu sama aja dengan warga-warga biasa sebenarnya. Karena nanti sebagai bedside itu mereka bisa memodifikasi apa yang sudah di crafting oleh semua orang. Jadi itu kelebihannya bedside. Mereka juga bisa ngerampok, mereka juga bisa apa namanya? Mendapatkan HP ketika mereka mengcrafting lebih cepat. Jadi ada beberapa barang yang kita bisa crafting itu berdasarkan level. Jadi kemampuan kita crafting, semakin kita sering crafting, levelnya semakin naik, dan barang yang kita bisa crafting juga semakin banyak dan nilainya biasanya semakin tinggi. Gitu loh. Nah, karakter yang ketiga adalah karakter yang kita sebut sebagai Tycoon. Tycoon itu bisa diartikan sebagai pengusaha. Oh, Nah, Tycoon ini sebenarnya bisa dibilang karakter yang kita sedikit tonjolkan di kota ini karena seorang tycoon mereka itu pasti punya kebiasaan bekerja lebih giat. Mungkin kata kasarnya itu rich play ya. Nah, di kota ini rich play itu tidak salah sih. Justru kita anjurkan Anda rich play. Jadi, kalau Anda bisa memiliki uang yang banyak, Anda bisa beli apa aja yang ada di kota. Termasuk pom bensin, termasuk toko warung, termasuk juga supermarket, termasuk juga bank. Dan nggak terkecuali Anda bisa bikin bar. Nah, Anda bisa mainkan karakter Anda, misalnya pagi Anda itu adalah seorang pengusaha, penjual toko sembako, malamnya Mas buka bar. Bisa aja. Dan di dalam bar itu Mas bisa establish sendiri black marketnya Mas sendiri. Anda bisa interaksi dengan warga-warga biasa ataupun bedside yang lain dalam hal tukar menukar untuk bahan-bahan mungkin yang sedikit sulit diterima ataupun dicari orang. Mas bisa lakukan itu untuk penjualan ataupun untuk kepentingan Anda sendiri. Nah, tycoon di sini tuh istilahnya kayak mafia yang udah jadi kayak sindikat gitu loh. Mas bisa jadi anggota dari pemerintahan mungkin. Karena kita di sini juga nanti akan adakan pemilihan gubernur ataupun wali kota. Mas bisa aja punya dampak yang besar dan Mas bisa punya dapat kesempatan untuk jadi wali kotanya. Dimana Mas bisa ngontrol semua perekonomian ataupun lalu lintas barang-barang haram. Bisa juga. Jadi banyak cerita yang Mas bisa lakukan dengan mode karakter tycoon ini. Ya, kata kuncinya cuma satu sih, strategi dan uang yang banyak, misalnya gitu. Ya. Oke, kalau begitu sepertinya semuanya sudah kita jelaskan. Tidak ada lagi yang kurang ya. Iya, Mas Jack. Udah semua? Iya, kalau begitu kita ketemu di kota Second Life ya. Saya akhiri video ini dengan selamat menikmati. Bye bye.